hari Minggu. Sudah siap mau bina iman lagi? Yuk, sebelum bina iman, kita mau berdoa dulu. Gimana nih posisi berdoanya? Lipat tangannya, lalu kita buat tanda salib sama-sama yuk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Hari ini kami mau kembali untuk bina iman Tuhan. Berkatilah agar dapat melaksanakan bina iman hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan dalam diri impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan dalam diri impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan dalam diri impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan dalam diri impian, cintaku semakin mendalam. Dalam diri impian, cintaku semakin mendalam. Yuk, kita dengerin ceritanya. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Mani?
Kalau gitu, pasang telinga, duduk yang manis, dengarkan cerita Kak Fani baik-baik ya. Hari ini Kak Fani mau cerita tentang Bapak Abraham. Siapa yang tahu Bapak Abraham itu adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya dalam Injil? Cerita Bapak Abraham berada di Perjanjian Lama, yaitu tepatnya ada di Kejadian. Nah, hari ini Kak Fani mau ceritain tentang Bapak Abraham adik-adik. Jadi, pada suatu hari Allah berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberikan banyak keturunan. Tapi adik-adik, Bapak Abraham harus menunggu selama 25 tahun loh. Lama sekali ya. Bahkan sampai Bapak Abraham berumur 100 tahun. Bapak Abraham memiliki istri bernama Sarah. Di umur 90 tahun, istrinya Sarah mengandung adik-adik. Akhirnya setelah penantian panjang, Bapak Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak. Seorang anak laki-laki diberi nama Ishak. Bapak Abraham dan Sarah sangat segembira karena mereka sudah sangat lama menantikan anak adik-adik. Ishak pun tumbuh sebagai anak yang sehat, yang kuat. Namun, kesetiaan Bapak Abraham diuji lagi loh adik-adik sama Tuhan. Ada yang tahu gak ya? Tuhan menguji apa pada Bapak Abraham? Allah menginginkan Bapak Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Maka Bapak Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke atas Gunung Moria membakar persembahan. Tapi Ishak bingung adik-adik, karena ia tidak melihat anak domba maupun korban bakaran lainnya. Tapi mereka tetap berjalan sampai ke atas gunung. Setibanya di sana, Bapak Abraham menaruh kayu api dan menaikkan Ishak ke atas. Mesbah. Lalu Bapak Abraham mengikatnya. Ishak tahu bahwa tidak ada kurban bakaran. Karena ketika ia menanyakan pada Bapak Abraham, "Bapak, di manakah kurbannya?" Bapak Abraham hanya menjawab, "Allah telah menyediakannya di atas sana." Maka Ishak pun diam. Kemudian adik-adik, Bapak Abraham mengambil pisaunya dan kemudian bersiap untuk mengorbankan Ishak. Wah, pasti berat ya menjadi Bapak Abraham, karena anak satu-satunya yang ditunggu sedari lama harus dia kurbankan. Tiba-tiba Allah berbicara pada Bapak Abraham, "Jangan kau korbankan anak itu. Aku hanya ingin menguji kesetiaanmu padaku. Aku hanya ingin menguji ketaatanmu. Jangan kau korbankan anak itu." Bapak Abraham pun senang adik-adik.
maka ia melepaskan Ishak dari ikatannya. Dan tak lama kemudian, ada domba yang menyangkut di semak-semak dekat mereka. Akhirnya mereka pun menggunakan domba tersebut untuk dijadikan korban persembahan. Nah, adik-adik, tadi Bapak Abraham sudah menunggu kehadiran anaknya selama 25 tahun. Tapi Bapak Abraham taat pada perintah Allah ketika Allah menyuruhnya untuk mengorbankan Ishak untuk menjadi kurban persembahannya. Ia tetap setia pada Allah dan menaatinya dengan mengorbankan Ishak. Ia berani melakukannya. Kita harus belajar dari Bapak Abraham, harus setia. Adik-adik, tahu gak sih kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu biasa dikaitkan dengan rela berkorban. Bisa juga artinya taat pada aturan, pada perintah, seperti itu. Biasanya kesetiaan itu dikaitkan dengan sahabat. Adik-adik, kita itu makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Seiring bertambahnya usia, adik-adik akan semakin dewasa. Makin banyak orang-orang yang akan adik-adik jumpai. Menemukan sahabat yang baik itu dan menjadi sahabat yang baik itu sama sulitnya. Tapi kakak yakin untuk menjadi sahabat yang baik yang setia, adik-adik pasti bisa. Tuhan Yesus itu menganggap murid-muridnya dan kita itu sebagai sahabatnya adik-adik. Hal terbesar yang Yesus lakukan bagi kita, kesetiaan Yesus sebagai sahabat kita, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena pada Yohanes bab 15 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu dibuktikan Yesus, kesetiaan Yesus memberikan nyawanya bagi kita sahabat-sahabatnya, bagi para murid-muridnya, untuk menebus dosa manusia. Kira-kira apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan kesetiaan bagi teman-teman adik-adik, bagi sahabat-sahabat adik-adik? Kira-kira apa ya? Sahabat yang baik itu selain tadi rela berkorban, adik-adik juga harus menemaninya dalam keadaan suka maupun duka. Adik-adik gak perlu memberikan nyawa adik-adik, mengorbankan nyawa adik-adik untuk sahabat-sahabat adik-adik, tapi adik-adik bisa melakukan hal kecil. Contohnya, meluangkan waktu adik-adik untuk berbagi cerita, untuk mendengarkan cerita dari sahabat adik-adik, menemani dia, terus menghibur kalau sahabat adik-adik lagi sedih. Karena sahabat itu seharusnya bukan ada dalam suka doang, tapi juga dalam situasi-situasi sulit seperti lagi sedih, lagi kecewa, seperti itu. Dan juga harus bisa menyimpan rahasia. Kira-kira adik-adik sudah bersikap sebagai sahabat yang baik belum ya? Kita juga harus setia pada Tuhan. Caranya gimana Kak Fani? Caranya adik-adik harus memiliki waktu
khusus untuk berbicara dengan Tuhan. Sama seperti sahabat adik-adik kan kalau ke sahabat kan meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan mendengarkan ceritanya. Sama Tuhan juga gitu, adik-adik harus meluangkan waktu untuk berdoa, beribadah. Adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan, ceritain semua keluh kesah adik-adik ke Tuhan. Mau bahagia, mau sedih, atau gimana, ceritain ke Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberikan jawabannya kepada adik-adik. Selain itu, gak harus taat pada perintah Tuhan. Adik-adik tahu gak sih, Tuhan Allah pernah memberikan 10 perintahnya kepada Musa di Gunung Sinai. Dan ini adalah isi ke-10 perintah Allah tersebut. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku melebihi segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jadi mulai saat ini, selain tadi kesetiaan pada Tuhan itu kita berkomunikasi dengannya, meluangkan waktu untuk Tuhan, adik-adik harus menaati perintah Allah yang tadi kakak sebutkan tadi. Sekarang, karena cerita dari Kak Fani sudah selesai, sekarang saatnya kita beraktivitas. Oke, aktivitas kali ini ada 2 aktivitas adik-adik. Yang pertama, kakak ingin adik-adik meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan mendoakan doa Angelus. Di tengah-tengah kesibukan adik-adik berhenti untuk melakukan apapun dulu, kemudian mendoakan Angelus. Angelus atau malaikat Tuhan biasanya didoakan pada jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Lalu, aktivitas yang kedua, kakak ingin adik-adik menyiapkan 1 lembar kertas HVS, kemudian kertas origami. Kertas origami adik-adik boleh beberapa warna atau mungkin adik-adik hanya ingin 1 warna atau hanya 2 warna, terserah adik-adik. Kemudian ada lem, ada alat tulis, ada penggaris, ada gunting, kemudian ada alat mewarnai. Adik-adik bisa menggunakan pensil warna atau krayon, terserah adik-adik. Hari ini Kak Fani ingin mengajak adik-adik untuk menuliskan 10 perintah Allah yang sudah tadi Kak Fani sebutkan. Kemudian ditempel di kertas HVS ini. Kalau sudah disiapkan, ayo kita mulai. Kita lanjut ke langkah-langkah pembuatannya. Pertama, ambil 1 lembar kertas origami. Adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Kak Fani ingin adik-adik membuat jendela. Untuk ukurannya sebenarnya disesuaikan dengan kertas adik-adik. Adik-adik sebenarnya bisa menggunakan kertas buku gambar yang A4 atau mungkin kertas HVS. Dan untuk origaminya nanti adik-adik sesuaikan ukurannya. Setelah dilipat seperti ini, adik-adik lipat kembali jadi 2 bagian lagi. Jadi 4 bagian ya.
Kalau sudah, adik-adik bisa membagi menjadi 2 bagian, adik-adik robek. Kak Fani mau pakai penggaris. Untuk lebih rapi, mungkin adik-adik bisa membaginya dengan gunting. Tapi Kak Fani ingatkan lagi ya, bagi adik-adik yang masih kecil, bisa meminta bantuan pada mama, papa, atau kakak untuk membantu mengguntingnya. Hati-hati dalam penggunaan guntingnya. Oke, yang punya Kak Fani udah menjadi 2 bagian. Lalu adik-adik, sisi yang kanan ini adik-adik lipat ke tengah. Lipat di arah yang sebaliknya sama. Di sisi yang satunya maksudnya. Setelah seperti ini, adik-adik bisa membuat setengah lingkaran di sisi atas. Setelah itu, adik-adik mengguntingnya. Jadi untuk melipat ke tengah itu, semua origami yang adik-adik pakai, adik-adik bikin seperti ini. Kita akan membuat 10 perintah Allah. Jadi adik-adik siapkan 10 kertas seperti ini, atau 5 origami, karena satu origami bisa menjadi 2 jendela. Setelah digambar setengah lingkaran, adik-adik bisa mengguntingnya. Setelah digunting, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menulisnya. Menulis satu persatu dari 10 perintah Allah. Tapi sesuaikan dengan origami adik-adik. Karena kertas origami Kak Fani bahannya licin, jadi nggak bisa ditulis menggunakan ballpoint. Sebelumnya Kak Fani mau menempelkan kertas di tengah sini agar bisa ditulis. Untuk kertasnya, Kak Fani buat ukuran sekecil ini. Kemudian kertasnya tinggal ditempelkan saja di jendela yang sudah adik-adik buat. Tempel menggunakan lem. Karena tadi bentuk dari kertasnya kotak, Kak Fani akan merapikannya menyesuaikan bentuk jendela yang sudah ditempel tadi. Kalau sudah, adik-adik bisa langsung menulis 10 perintah Allah. Yuk, kita tulis. Kalau sudah ditulis semuanya, adik-adik bisa langsung menempelkannya pada kertas HVS atau kertas apapun yang sudah adik-adik siapkan tadi. Untuk menempelkannya, adik-adik bisa menempelkan
Posisinya seperti apapun terserah adik-adik. Adik-adik bisa lanjutkan dulu. Adik-adik bikin sekreatif seindah mungkin. Kalau sudah, adik-adik hias. Nah, ini yang punya Kak Fani. Kak Fani tulis 10 perintah Allah diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Adik-adik buat serapi mungkin, seindah mungkin, dan jangan lupa untuk membagikannya kepada kakak-kakak ya. Dan jangan lupa juga untuk aktivitas pertama dilakukan ya adik-adik, mendoakan doa malaikat Tuhan. Tidak perlu diberitahu pada kakak-kakak, adik-adik silahkan melakukannya, meluangkan waktu adik-adik untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cerita dan aktivitasnya sudah selesai adik-adik. Sekarang kita lanjut yuk. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran kemurahan, perbaikan rasa kekeluhan duka, perasaan diri. Inilah Tuhan Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi kaki-Mu kudus setiap hari. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesatuan kemenangan duka, perasaan diri. Inilah Tuhan Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi kaki-Mu kudus setiap hari. Inilah Tuhan Kudus mengalir dalam hidupku.
Jangan lupa kalau sudah selesai difoto ya, nanti dikirimkan ke kakak-kakak pendamping Bina Iman biar bisa di-post di Instagram. Oke adik-adik, Bina Imannya sudah selesai. Sekarang yuk kita berdoa dulu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sikap doanya gimana? Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati kami sepanjang Bina Iman hari ini. Tuhan, semoga kami dapat selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.